yang memicu peradangan. Berkat kandungan anti radang inilah temulawak bisa membantu mengatasi penyakit. Kemudian yang terakhir ayah bunda tadi kandungan dari susu etawalin ini ada juga daun salam dan juga sereh yang bisa memiliki kandungan antioksidan dan juga anti peradangan yang mampu mencegah berbagai penyakit. Baik, itu tadi ayah bunda kandungan dari susu etawalin yang 100% dapat dipastikan natural. Kemudian ayah bunda, di sini ada manfaat susu etawalin. Yang pertama, mengobati asam urat, kemudian meringankan keluhan pegal, linu, atau nyeri ototnya bagi ayah bunda yang juga bekerja seharian menjadi mungkin bapak-bapak ya yang di sini juga bekerja seharian di rumah, kemudian kembali ke rumah pasti kadang ada keluhan pegal, linu, nyeri otot, kemudian manfaat dari susu etawalin ini juga mengatasi nyeri sendi dan dapat memperkuat kepadatan tulang dan juga mengatasi rematik. Seperti itu ayah bunda. Manfaat dari susu etawalin. Kemudian nanti kita akan bahas juga manfaatnya apabila ayah bunda yang bergabung di sini sering mengalami sendi mendadak terasa sakit, kesulitan berjalan pada malam hari gitu ya, nyeri disertai pembengkakan atau cepat pegal ini ayah bunda. Jadi hal-hal kecil mungkin itu tidak bisa disepelekan ayah bunda. Jadi mulai dari sekarang kita bisa atasi tadi dengan mengonsumsi susu etawalin. Kemudian ayah bunda mungkin ada pertanyaan, kenapa harus memilih etawalin? Nah, ini yang pertama, karena susu etawalin ini terbuat dari susu kambing etawa murni yang berkualitas tinggi tanpa pengawet dan tanpa pemanis buatan. Jadi untuk ayah bunda yang mungkin ada riwayat diabetes, jadi susu etawalin ini sangat cocok dan juga cocok dikonsumsi bagi penderita diabetes. Kemudian formulasi komplit sehingga lebih efektif mengatasi masalah tulang dan sendi. Nah, ini biasanya yang ya penyakit-penyakit yang mungkin menyerang di usia-usia sudah mulai beranjak tua mungkin ya ayah bunda, kemudian tidak berbau perengus dan enak diminum. Nah, ini mungkin orang-orang yang tidak suka susu kambing gitu ya, tapi karena tadi ada masalah sendi dan sebagainya, bisa banget untuk mengonsumsi susu etawalin ini karena tidak berbau perengus dan enak diminum. Dan juga ya bunda, sebenarnya susu etawalin ini lebih rasanya dan baunya itu bercampur karena dengan bahan-bahan tadi ya, bahan-bahan alami, ada jahe, kemudian ada temulawak. Jadi rasa perengus, bau perengus dari kambingnya itu sudah hilang ayah bunda. Jadi jangan takut untuk yang misalnya tidak suka susu kambing. Kemudian harganya terjangkau dan kualitasnya terjamin. Harga terjangkau sudah pasti, silahkan bisa dibeli ya dari Sehatku Herba, kemudian sudah BPOM. Ini ya yang pastinya ayah bunda kadang harus teliti memilih produk, apalagi susu untuk kesehatan. Nah, di Sehatku ini ada susu etawalin yang sudah BPOM. Seperti itu ayah bunda. Nah, karena sudah jam 1 siang, marilah kita mulai webinar pada siang hari ini. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ayah bunda yang sudah bergabung di webinar pada siang hari ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti webinar kesehatan pada siang hari ini. Sebelum agenda dimulai, marilah kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, disilakan. Cukup, semoga dengan doa tadi dapat menambah keberkahan webinar kita pada siang hari ini. Sebenarnya perkenalkan ayah bunda, nama saya Titi Heruwati, biasa dipanggil Titi. Saya host dari tim Sehatku Herba pada siang hari ini yang akan menemani ayah bunda untuk membahas lebih dalam mengenai
masalah persendian dan juga susu etawalin yang nanti juga akan dibersamai oleh dokter kita, yaitu Dr. Muklis Afasin. Baik, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu ya narasumber kita pada sore hari ini. Mungkin Ayah Bunda juga sudah tahu ya, sudah melihat dari pamfletnya juga. Nah, narasumber kita pada siang hari ini yaitu Dr. M. Muklis Afasin. Beliau adalah owner klinik Afasin Medical Center dari tahun 2017 sampai sekarang. Kemudian beliau juga adalah Dirwil LPPKM BKPRMI Provinsi DIY dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Dan pada siang hari ini kita bersama Dr. Muklis Afasin akan membahas mengenai mengatasi keluhan sendi dan tulang bersama etawalin. Jadi nanti Ayah Bunda akan mengetahui siapa saja yang bisa mengalami nyeri sendi dan keluhan penyakit tulang dan sendi lainnya, kemudian penyebab nyeri sendi, asam urat, reumatik, dan keluhan sendi lainnya, dan juga bagaimana cara mengatasi keluhan sakit pada tulang dan sendi. Karena di tengah-tengah kita sudah hadir Dr. Muklis, kita sapa dulu. Assalamualaikum Dr. Muklis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah bersama kita. Langsung saja saya serahkan waktunya kepada Dr. Muklis untuk membahas mengenai mengatasi keluhan sendi dan tulang bersama etawalin. Ya, ini saya boleh share screen? Boleh, dokter. Ya. Coba saya hubungkan dengan Ya. yang memegang Zoom. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah ini bisa bertemu, dan ini bagi saya adalah sebagai bagian dari fungsi dokter, karena dokter itu berfungsi juga sebagai dosere, artinya guru ya bagi pasien-pasiennya, bagi siapapun yang membutuhkan tentang informasi kesehatan yang benar. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas bersama tentang sebenarnya akar penyebab ya, atau root cause gangguan sendi dan tulang atau musculoskeletal system. Nah, baik, jadi Bapak Ibu, jadi tulang kita ini terdiri dari 206 tulang ya. Siamoid ya, maaf. Kemudian dia berfungsi menjadi pendukung struktur untuk seluruh tubuh, gitu kan, memungkinkan gerakan dan menjadi penggerak dengan menyediakan tuas untuk otot, melindungi organ, kemudian melindungi struktur yang vital, ya, organ-organ penting, kemudian memberikan pemeliharaan. Homeostasis ini adalah sistem menjaga bagaimana tubuh kita tetap sehat, ya, berupa homeostasis mineral dan keseimbangan asam basa. Kemudian sebagai reservoir pertumbuhan faktor dan sitokin. Nah, nanti akan kita bahas, Bapak Ibu, apa itu sitokin. Kemudian sebagai tempat untuk hematopoiesis dalam ruang sumsum atau membentuk sel-sel darah merah ya dalam sumsum tulang. Nah, ini kalau contoh tulang, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui. Ini kalau gambar ini menjelaskan jenis-jenis sendi. Ya, ada namanya sinartrosis ya. Sinartrosis itu sendi, dia bisa bergerak tapi sangat terbatas. Seperti di gigi kita bisa bergerak, makanya bisa dikawat ya. Kalau ada yang merasa kurang rapi giginya, bisa dikawat, dirapikan, karena memungkinkan kan dia juga berfungsi sebagai sendi, tapi sendinya sendi
apa namanya, terbatas pergerakannya. Seperti halnya di tulang kepala kita ini juga ada sendian. Sendian yang dulu kalau masih kecil itu bun-bun kita masih bisa apa namanya dipegang, masih bisa terasa berdenyutnya. Itu dulu memang belum nyatu, tapi seiring dengan umur akhirnya menyatu tulang itu. Kemudian ada sendi juga ampartrosis ya. Ini juga bisa bergerak. Ini khususnya pada ibu-ibu. Kalau melahirkan ya ini bergerak, meregang ya. Bukannya putus tapi memang meregang gitu. Nanti kembali lagi. Nah, kemudian sendi yang biasa semua orang juga ngalamin, kita butuh untuk ini sehari-hari di artrosis namanya sendi bergerak dengan leluasa, dengan bebas. Ini struktur tulang. Jadi ada permukaan namanya periosteum, kemudian ada bagian kortikal. Ya, ini sekedar info saja. Dan ini bagian-bagian ini sangat penting, Bapak Ibu, untuk menjaga kesehatan tulang kita. Jadi kalau ada kelainan di tulang ya lewatnya dari bagian ini, di bagian periosteumnya atau bagian kortikal tulangnya. Nah, tulang kortikal ini, Bapak Ibu, ini bisa mengembang seiring dengan bertambahnya usia kita, ya. Karena bertambahnya ruang sumsum tulang kita. Nah, ini juga memungkinkan seseorang itu ketika usia bertambah tua, itu kelihatannya bertambah pendek karena melar gitu ya, melar. Dan ada satu hal mungkin tulangnya juga rapuh ya karena usia. Kemudian ada modeling, yaitu mengubah bentuk keseluruhan. Nah ini Bapak Ibu, tulang kita itu bisa dibentuk ya, meskipun tulang itu keras ya karakteristiknya, sebagai respon dari pengaruh fisiologis atau kekuatan mekanis yang mengarah pada penyesuaian kerangka secara bertahap ya terhadap kekuatan yang dihadapinya. Nah ini ada contoh Bapak Ibu, ini mungkin pernah lihat ya, ini orang Thailand ini, lehernya panjang, ini bisa sampai panjang sekali ini. Kok bisa? Ya bisa, karena tulang itu menyesuaikan. Nah, yang di bawah, ini orang Cina ini. Dia dibentuk di suku Cina sana ya. Kakinya seperti ini. Ya, tujuannya kalau nggak salah itu biar nggak bisa lari. Ya, nggak tahu sejarahnya gimana. Tapi ternyata seperti itu tujuannya. Nah, kemudian ini ada hal yang perlu kita cermati bersama bahwa gangguan muskuloskeletal atau gangguan nyeri sendi dan otot dan tulang ini kalau dilihat ini secara global ya, universal seluruh dunia ini. Jadi injury atau cedera ini memang separuh ya, separuh sendiri, dan separuhnya adalah gangguan karena metabolisme tubuh seseorang sehingga mengganggu persendian, mengganggu tulang, mengganggu otot. Nah, dan itu mengganggu aktivitas, kemudian kualitas hidup seorang itu menurun. Ya, banyak hal yang terlibat di sini. Intinya artritis ya, peradangan sendi, kemudian osteoporosis itu juga proses lanjut sebenarnya. Lupus itu gangguan autoimun. Kemudian gangguan sendi, otot, dan tulang lain yang langka. Ini termasuk nanti ada psoriasis ya di muskuloskeletal, kemudian ada rheumatoid arthritis, osteoartritis gitu ya. Nanti kita bahas. Nah, ini grafik ini Bu, ini menunjukkan bahwa seseorang itu akan menderita ya gangguan pada persendian itu seiring usia ini. Jadi
ketika usia 25-24 itu juga mulai ada sih keluhan, mungkin karena aktivitas. Nah, terus usia-usia 30 sampai 50 nih karena aktivitas juga tapi yang lebih berat ya. Sehingga mulai ada nih kelainan ya. Kelainan bentuk bantalan ya, tulang rawannya dan sebagainya. Sehingga pada usia-usia 70 ini pada masa tinggi-tingginya ada kelainan itu. Nah, sebenarnya bisa nggak sih dicegah? Sangat bisa. Ya, nanti dibahas. Nah, ini musculoskeletal condition affect lots of people di Australia. Artinya gangguan muskuloskeletal yang terjadi pada orang di benua Australia. Dan ini sangat mengejutkan Bapak Ibu bahwa orang yang mengalaminya itu adalah orang yang berusia sangat produktif antara 25 sampai 64. Ini banyak sekali yang terkena gangguan muskuloskeletal. Kemudian pada orang tua ini ya ternyata ini lebih sedikit. Puncak-puncaknya pada orang muda ini ya. Nah, ini jenis dari gangguan persendian ya. Ada osteoartritis, ada lupus, ada gout, ada psoriatic arthritis, ada rheumatoid arthritis. Nah, gout, lupus, osteo, psoriatic, rheumatoid ini seluruhnya karena gangguan metabolisme. Ya. Kemudian gangguan nyeri selain sendi dan tulang ini juga ada ya, yang nanti kita bahas ini yang disebut dengan CFS ya, chronic fatigue syndrome ya. Nah, ini kalau otot ini bisa macam-macam nih, karena obat, karena infeksi, karena inflamatori, karena fibromialgia ya, dan thyroid disease. Nah, dan osteo dan rheumatoid arthritis ini bisa dibedakan ya. Apa itu osteoartritis? Itu adalah satu bentuk radang sendi yang paling umum melibatkan pengikisan tulang rawan yang menutupi tulang di persendian. Kemudian rheumatoid arthritis itu adalah penyakit di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sendi dimulai dari lapisan sendi. Nah, rheumatoid arthritis atau autoimmune recondition ya. Ini memang rheumatoid ini gangguan lanjut dari gangguan metabolisme kita, tubuh manusia ya, yang berakibat imun tubuh kita itu menyerang bagian tubuh kita. Nah, affect people around 20 years. Ini banyak mengenai orang di usia 20 tahun. Ya. Kemudian ini khasnya, ini sebenarnya perlu dicek ya, CRP. Nah, ini dan CPR, kalau di sini adanya CPR atau melihat apakah tubuh itu mengalami peradangan. Kemudian osteoartritis, ini tadi suatu proses degeneratif yang biasanya tidak menyerang pada usia muda, tapi usia di atas 40 tahun. Dan ini terjadi pada bisa beberapa sendi. Kalau rheumatoid arthritis itu pada juga bisa beberapa sendi, tapi khas ya, tidak seperti osteoartritis. Nah, ini gambarannya osteoartritis dan rheumatoid arthritis. Yang sebelah kiri ini adalah sendi yang sehat. Ini osteoartritis gambarnya seperti ini, jadi mulai hilang lapisan-lapisannya ini. Ya. Kemudian tulang bertemu tulang. Akhirnya akan terjadi nyeri yang sangat hebat. Nah, pada rheumatoid arthritis ini lebih hebat lagi, Bapak Ibu. Dia sampai hancur ya. Sakit sekali untuk digerakkan. Karena kondisinya seperti ini.
Nah, rheumatoid arthritis sendiri kalau pada perjalanan penyakitnya itu bisa dijelaskan seperti ini ya. Pertama, dia masih sehat, kemudian terjadi sinovitis ya, atau radang sinovial di kantong ya, kantong di sendi, Bapak Ibu, ada cairan di sini, dia mulai meradang, kemudian ada panus ya, perubahan, ini mulai hilang nih si jaringan kartilago atau tulang rawanya ya, tinggal apa namanya kantongnya. Ini kantong mulai hilang, rusak dia. Nah, ini mulai menyatu, jadi nanti akan terjadi kekakuan sendi dan nyeri sendi yang hebat. Ini sudah nggak bisa digerakkan karena persendian itu sudah menyatu, tidak ada sendinya. Nah, pada osteoartritis itu tidak sebegitu parahnya seperti rheumatoid arthritis. Ini yang terkena adalah lapisan tulang rawan atau bantalannya. Bantalannya yang mengalami keausan. Ini seperti halnya kalau kendaraan, bantalan atau mounting ya, mounting seperti di engine mounting gitu ya, di mobil, di motor, aus, karetnya nipis. Nah, gambarnya seperti ini. Semakin tipis hilang. Nah, ini akan nyeri karena bantalannya hilang. Nah, kalau pada osteo ya kurang maaf. Ini ada spur ya. Spur ini pertumbuhan tulang yang tidak pada tempatnya. Kemudian joint space-nya juga hilang ya. Kartilagonya hilang. Ya, spur ini juga sangat besar pengaruhnya, dipengaruhi oleh sistem metabolisme, dimulai dari saluran cerna. Nah, penjelasannya nanti. Nah, ini faktor resiko untuk osteoartritis, ada yang sistemik, ada yang lokal. Jadi artritis ini bisa siapa aja terkena ya, karena injury, luka, karena kelelahan otot yang tidak pernah ini ya, tidak pernah dirasa. Jadi sebenarnya itu udah nyeri, tapi tetap aja melakukan pekerjaan, misalnya ngulek apa ya, ibu-ibu itu ngulek ya. Nyeri itu sebenarnya sudah ngasih tanda berhenti dulu, jangan ngulek. Tapi terus gitu, nah, nanti mulai itu ada kelainannya. Kemudian ada faktor sistemik ya, ini dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, kemudian kepadatan tulang, faktor genetik, obesitas ya, berpengaruh sekali ini Bapak Ibu. Kemudian faktor nutrisi. Ini faktor risiko rheumatoid arthritis ya. Ada genetik ya, hormon iya ya. Kemudian umur, ngerokok atau tidak ya, stres, obesitas ya, gut ini saluran cerna, makanan dan faktor ini apa? Pola hidup ya, seperti apa. Nah, ini hormon nanti banyak nih pengaruhnya, dan juga dipengaruhi oleh lingkungan dan makanan ya, akan mempengaruhi hormon-hormon ini dan nantinya juga berpengaruh kepada kejadiannya rheumatoid arthritis. Nah, ini ada faktor metabolik, Bapak Ibu. Faktor metabolisme itu artinya faktor yang mengganggu proses pembuatan energi. Kemudian proses pembuatan energi kan macam-macam. Ada dari karbohidrat, protein, lemak, itu semuanya terganggu. Nah, apa aja yang mengganggu? Bisa obat, bisa gen, ya. Environmental toxin ini banyak sekali sekarang ya. Inflammation, oxidation, hormon, diet, makan, smoking, alkohol, ya, sama stresor. Nah, ini ada hal yang sangat penting di sini yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika melakukan pemeriksaan darah, ya, dalam pemeriksaan darah ini, rheumatoid factor itu tidak menjadi diagnostik. Nah, kadang loss. Nah, makanya harusnya dicek apanya? Harusnya dicek C reaktif protein. Nah,
Kalau di sini biasanya penyakit dalam itu akan menates ya, berapa sih ada gangguan imun gitu. Tapi sebenarnya kenapa imun itu terganggu? Sungguhnya tubuh itu mengalami peradangan dan itu bisa dideteksi nanti dengan CRP, C-reactive protein. Nah, ini pada kasus lain ya, gout arthritis. Jadi ini asam urat ya, yang sering dikenal di kalangan umum sakit asam urat. Itu sebenarnya gout arthritis. Nah, nanti kita bahas sebenarnya banyak hal yang keliru dipahami oleh masyarakat. Di kristalnya namanya monohidrat monosodium urat. Ya. Ini bisa di macam-macam tempat, Bapak Ibu. Bisa di telinga, seperti ini ya. Ini kristal asam urat. Bisa di sendi, jari kaki. Ya, ini kalau dironsen seperti ini, Bu. Bisa hancur ya tulang itu ya. Jadi hilang struktur tulang. Ini contohnya, jadi jari itu sudah tidak lurus lagi ya, dia bengkok-bengkok karena ada topusnya ini, ada asam uratnya ini, kristal-kristalnya di sendi-sendi. Nah, asam urat ini sedikit berbeda dengan osteo dan reumatoid ya. Ini tapi akar masalahnya sama Bapak Ibu. Jadi dari pola makan. Selama ini apabila dipahami, oh makan bayam, makan kacang, itu bikin asam urat, itu sebenarnya salah besar. Ya, salah besar. Nah, apa sebenarnya faktor risikonya? Apa sebenarnya penyebab utamanya? Ternyata gangguan metabolisme. Dari mana? Kalori, Bapak Ibu. Ya. Kalori, memakan makanan yang tinggi kalori dan dia itu processing food, artinya makanan itu diolah berulang, bertahap. Itu akan sangat mempengaruhi metabolisme asam urat kita. Karena sebenarnya kita itu memproduksi asam urat normal. Tapi yang bikin nggak normal, asam urat ini nggak bisa keluar, Bapak Ibu. Nggak bisa keluar dari tubuh kita. Nah, ginjal tidak bisa mengeluarkan si kristal ini. Akibatnya apa? Dia ikut aliran darah, gitu kan? Karena bentuknya kristal kecil, kalau di aliran darah gede nggak apa-apa, ya nggak begitu. Terus ikut aliran sampai ke persendian. Akhirnya pembuluh paling kecil itu dia sudah nggak bisa lewat lagi. Akhirnya menumpuk, ya di sini, di sendi-sendi, gitu kan? Di lutut, tangan, di ankle sini, dan di jari kaki ini paling seringnya. Nah, seperti itu. Nah, ini faktor resikonya ya. Pertama, ini hipertensi. Kenapa hipertensi jadi faktor resiko? Ketika Bapak Ibu naik tensinya, itu berarti ginjal itu sudah mengalami gangguan. Tensi itu yang mengendalikan salah satunya adrenal ya, kelenjar anak ginjal. Memang dari hipotalamus, dari otak, kemudian turun ke sini ya, ginjal. Kemudian dari ginjal ini akan mengeluarkan renin, beberapa zat ya, yang dia nanti ke paru, terus itu akan menyebabkan peregangan pembuluh, sehingga pembuluh itu bisa elastis ya sebenarnya. Nah, nanti kalau ada kelainan lagi, pembuluh ini sudah nggak elastis. Itu merupakan faktor resiko. Hipertensi merupakan faktor resiko untuk terjadinya gout arthritis atau asam urat. Kegemukan, ya, kegemukan ini bisa dihitung. Jadi objektifnya, Bapak Ibu, ini adalah menghitung paling gampang tinggi badan dikurangi 100. Misalnya Bapak Ibu tinggi badan 169, kurangi 100 ya 69. Kalau mau lebih akurat dihitung indeks massa tubuh, yaitu berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter dikuadratkan. Jadi dikuadratkan dulu tinggi badannya, sudah ketemu nanti untuk membagi berat badannya. Hasilnya IMT itu harus kurang dari 25. Ketika lebih dari 25 disebut obesitas atau kegemukan. Dan ini menjadi faktor risiko.
untuk penyakit ini dan penyakit metabolisme yang. Kemudian hiperlipidemia hasil cek ya, tapi kalau disarankan ini bukan rapid test seperti pakai alat rapid ya, tapi darah vena seperti di lab besar ya yang melakukan. Diabetes mellitus ini juga faktor risiko. Asupan gula ya, fruktosa, sukrosa ini juga faktor risiko. Jadi Bapak Ibu yang memakai gula non gula tebu atau gula pasir juga berisiko sama. Itu akan menimbulkan adanya gout ya. Kemudian adanya penyakit kardiovaskuler ya. Konsumsi alkohol dan obat-obatan. Ada diuretik ya. Biasanya orang hipertensi dikasih diuretik juga menjadi faktor risiko ternyata. Beta blocker juga sama ya. Insulin, pirazinamid, etambutol, kalsineurin ya, inhibitor dan aspirin, testosteron juga dan laktat ya. Ini aspirin pengencer darah, ini biasanya orang yang meminum juga nanti akan timbul asam urat yang tinggi. Kemudian penyakit ginjal kronis itu otomatis dan faktor makanannya. Ini sebenarnya bisa dirubah Bapak Ibu dengan pola ya, diganti obat-obatannya, diganti polanya, diganti dirubah ya, biar nggak gemuk, biar kolesterolnya nggak tinggi gitu ya. Kemudian yang nggak bisa dirubah itu usia, varian genetik, jenis kelamin dan etnisitas, ada etnis tertentu yang memang cenderung tinggi. Nah ini kalau kadarnya ya Ibu, kadar kurang dari 6, ini apakah tidak berisiko? Ternyata masih berisiko ya, meskipun rendah. Nah, tentu saja dengan semakin tingginya kadar asam urat ya akan sangat berisiko. Misalnya, oh aku kok tinggi ya. Tapi Bapak Ibu, ini perlu digarisbawahi ketika melakukan cek asam urat. Jadi cek asam urat itu harus dilakukan dalam kondisi istirahat. Tidak boleh habis bekerja, apalagi bekerjanya berat. Ya. Naik turun, angkat-angkat gitu ya, lari. Nah, itu namanya akan menimbulkan hasil yang kalau tinggi disebut positif palsu. Ya. Kenapa? Karena ketika kita beraktivitas dengan aktivitas yang berat, itu akan meningkat asam urat kita. Tapi asam urat ini bisa kita metabolisme kembali, sehingga dikeluarkan gitu ya. Nah, berbeda dengan orang yang mengalami gout arthritis. Gout arthritis itu tubuh kita nggak bisa ngeluarin. Artinya harus dicek dalam kondisi masih fresh ya, bangun tidur misalnya belum banyak aktivitas, cek. Nah, kalau tinggi ya berarti sangat berisiko terkena gout arthritis ini, seperti itu ya. Nah, gangguan nyeri yang lain ini paling sering disebut CFS ya. Ini memang belum populer, jadi belum banyak orang yang mengetahui, mungkin dokter juga belum banyak yang tahu. Jadi ini mengenai otot, karena otot itu jadi melekatnya di tulang, tulangnya persendian itu juga ikut nyeri gitu ya. Myalgic encephalopathy myalgia atau chronic fatigue syndrome. Nah ini khas ya, ada nyeri otot, nyeri sendi ya, karena otot itu nempelnya di ujung tulang ya, akibatnya sendinya nyeri ya. Kemudian khas yang lainnya itu lelah yang nggak hilang-hilang, mesti istirahat masih lelah aja gitu ya. Kemudian brain fog, mempengaruhi mana-mana ya. Brain fog ini jadi nggak fokus, nggak bisa konsentrasi. Mau konsentrasi nggak bisa, lupa gitu ya. Mau ngapain ya? Lupa. Aku harus ngapain ini? Lupa, brain fog. Tiba-tiba ngomong hilang konsentrasinya. Nah, itulah bentuk brain fog ya. Kemudian ada nyeri kepala. Ya. Kemudian ada juga gangguan tidur. Ya. Nah, kemudian ini juga mempengaruhi neuroendokrin atau hormonal ya.
khususnya pada perasaan demam atau dingin sekali, ya, berpengaruh di situ. Kemudian ini sensitif ya, sensitif karena mudah marah dan sebagainya, mungkin karena ini, dan mempengaruhi sistem imun, sistem otonomik, ya. Ada ortostatik intoleransi, ini maksudnya bergerak sedikit saja seperti pusing, ya. Pusingnya cenderung seperti vertigo, ya. Muter-muter gitu. Itu gangguan otot. Nah, kemudian bladder dysfunction juga bisa, ya. Saluran kemih, ya, gangguan saluran kemih, ngompolan gitu, nggak bisa nahan dan sebagainya. Nah, ini patofisiologinya Bapak Ibu, terjadinya gangguan pada sendi tulang. Jadi intinya adanya metabolic syndrome, karena hampir semuanya sama. Rheumatoid, osteoartritis, kemudian CFS, kemudian gout, ya. Ini pengaruhnya ke sini. Obesitas, hipertensi, diabetes, hiperkolesterolemia, ya. Dan ini akan memicu timbulnya peradangan metabolik kronis, artinya lama, ya. Yang ini akan berpengaruh sesungguhnya tidak hanya kepada sendi, tapi kepada pembuluh darah, ya. Dan itu menjadi faktor risiko untuk orang terkena stroke, orang terkena serangan jantung, autoimun, ya. Makanya ada lupus, ada psoriasis, artritis gitu, ya. Kemudian ada juga gangguan fungsi luhur, ya. Orang jadi pikun, tapi pikunnya kebangetan, ya. Alzheimer, lupa namanya, lupa istrinya, lupa suaminya, lupa anaknya, lupa orang tuanya, itu Alzheimer. Dan bahkan bisa kontra, artinya antagonis, ya, yang dulunya baik jadi jahat, bisa sampai seperti itu, ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang kita bahas pada kesempatan kali ini sesungguhnya tentang metabolic syndrome, ya. Ini perpaduan tiga ini paling sering, ya, dan ini akan menjadi faktor risiko banyak hal, penyakit jantung, ya, osteoartritis, rheumatoid arthritis, dan banyak hal yang mengganggu fungsi tubuh kita. Nah, ini Bapak Ibu, ada sedikit perbedaan dalam melakukan cek fungsi tiroid. Jadi saya ini dokter fungsional medicine. Nah, fungsional medicine di sini belum banyak dikenal. Fungsional medicine ini berkembangnya di luar, di Amerika dan di Eropa. Ya, dia sudah berkembang karena di sini banyak alasan, ya, banyak hal yang berpengaruh sehingga fungsional medicine ini nggak berkembang di sini. Jadi kalau dari segi fungsional itu yang harus dilihat adalah fungsi tiroid, ya. Kemudian kandungan logam berat, kemudian kandungan mineral dan vitamin. Darah rutinnya bisa dilihat dengan diferensiasi atau jenis-jenis sel darah putih, ya, nanti bisa dilihat. Kemudian peradangan kronis atau HSCRP yang tadi disinggung, ya. Kemudian cek PCR dan kultur feses, nyaring 24 jenis bakteri yang ini akan nanti bisa disimpulkan bahwa ada kelainan di saluran cerna atau tidak. Nah, kenapa fungsi tiroid ini diperiksa? Karena tiroid ini adalah master gland atau ibunya atau pusatnya hormon, ya. Karena dia nanti akan berpengaruh pada bone formation and growth, artinya formasi, pertumbuhan, dan kelainan di tulang ini akan dipengaruhi oleh tiroid. Metabolisme secara umum juga akan dipengaruhi oleh hormon tiroid. Kemudian untuk perbaikan nantinya misalnya ada osteoartritis, ada rheumatoid arthritis, ini namanya fitokondrial biogenesis yang diperbaiki. Nah, termasuk bagaimana mengembalikan fungsi mitokondria ini supaya
membaik ya, persendian dan tulangnya. Nah, ini penyebab gangguan tiroid ya Bapak Ibu, yang akan mengganggu fungsi hormon tiroid. Banyak hal. Ada stres di sini, ada infeksi, fluoride ya. Makanya kalau pakai pasta gigi nih Bu, hati-hati ya, jangan terlalu banyak, fluoride ini mengganggu ya. Toksin pestisida ya. Makanya ketika memakan sayuran, buah, itu dipastikan dicuci bersih. Jangan pakai sabun tapi dicuci bersih. Kalau perlu pakai debu atau tanah ya. Jangan sabun, debu. Pastikan tidak ada partikel pestisida yang menempel, karena pestisida ini memang tidak akan mati. Kita makan buah yang disemprot pestisida, sayuran disemprot pestisida, sekali, 2 kali, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 tahun, 4 tahun, tapi nanti mungkin pada tahun ke-6, pada tahun ke-8, ke-10 mulai ya mempengaruhi metabolisme tubuh kita. Salah satunya tiroidnya terganggu. Ya. Kemudian ini ada penyebab autoimun atau celiac disease. Ini celiac ini di saluran cerna, Bapak Ibu. Nah, ini tadi faktor yang berpengaruh ya. Ini kalau yang meningkatkan T3 T4 ya. Jadi ada hipertiroid namanya. Ini stres, trauma. Nah, kemudian kalorinya terlalu rendah ya. Tidak pernah makan karbo, ini juga berpengaruh. Ada racun. Kemudian ada fungsi ginjal, fungsi hepar yang terganggu. Kemudian ada penggunaan obat-obat tertentu. Ya, ini juga sangat berpengaruh. Nah, hal yang mendukung fungsi tiroid kita membaik itu adalah asupan mineral. Ya, ada besi, ada zinc, ada selenium, ada iodin. Ya. Kemudian vitamin, vitamin C, D, E, B, ini sangat besar ya, manfaatnya. Ya, ini tadi selenium dan zinc, ini vitamin A, ini juga exercise ya, olahraga ini juga besar pengaruh. Nah, tadi disebutkan bahwa logam berat itu berpengaruh. Apa sih pengaruhnya? Jadi pengaruh gini, logam berat. Contoh logam berat itu apa sih? Merkuri, ya, aluminium, kemudian arsenik, ya. Nah, ini sangat banyak. Timbal, ya, timbal kan. Dari mana itu contohnya? Jadi kehidupan sehari-hari kita ini. Coba Bapak Ibu naik kendaraan pakai motor, pakai bensin nggak? Sekalipun itu Pertalite, ya, atau Pertamax, masih ada kandungan timbal di situ. Meskipun sedikit ya, tapi timbal ini ketika dibakar di mesin, terbuang, terhirup kita. Nah, memang tidak akan membuat mati seorang yang menghirup timbal itu atau terkena merkuri itu. Ya, hati-hati nih yang ibu-ibu biasa perawatan, pakai kosmetik, ada merkurinya. Kemana-mana ini, merkuri. Kelihatannya cepat sekali putih ya. Merkuri itu memang sifatnya seperti itu, bisa memutihkan cepat. Nah, tapi efeknya merkuri ini meresap, Bapak Ibu, dan tidak bisa, susah sekali dilepaskan. Dia akan tertumpuk nih di tubuh kita. Nah, dia akan berpengaruh ya, metal ini, logam ini di jaringan lunak atau di jaringan keras. Dan ini nanti akan membawa dampak pada seluruh metabolisme tubuh kita. Nah, ini saluran cerna yang tadi saya singgung-singgung. Jadi
tubuh kita, Bu, itu saluran cerna ini, ya tubuh kita itu seluruhnya, itu sebenarnya tidak steril. Kalau steril malah orang itu, tubuh orang yang sehat itu nggak steril. Banyak bakteri, banyak jamur, banyak virus, ya. Tapi seimbang komposisinya. Ya tahunya seimbang gimana? Ya orang itu sehat gitu kan. Nah, kalau orang nggak sehat berarti ada ketidakseimbangan dalam tubuh host ya atau inangnya atau manusianya ya. Nah, keseluruhan tadi bakteri ya, itu virus itu ada simbiosis ya, Bu. Hubungan yang saling menguntungkan. Contoh ini. Ibu Bapak ada yang mengalami gangguan di sendi. Kena rheumatoid arthritis ya kan? Ada apa namanya? Pertumbuhan tulang di ujung-ujung tulangnya itu nyeri gitu kan. Nah, kok bisa di situ tumbuh? Nah, ternyata dari sini Bapak Ibu. Dari saluran cerna. Saluran cerna kita, bakteri, biasanya bakteri baik ya, Bu. Bakteri baik, ini Firmicutes disebutnya. Yang ada juga Bacteroidetes, ini yang kurang menguntungkan buat kita. Ya. Ini dia bersinergi, membuat termasuk sel pertahanan tubuh kita. Ini bakteri yang bikin. Ini bakteri saluran cerna kita itu ibarat gini, Bu. Ibarat security. Ya. Dia seperti satpam. Ya. Menjaga siapa yang boleh masuk, siapa yang nggak boleh. Ya. Ketika security ini banyak yang hilang, ya sudah, ini ada orang nggak benar masuk, ada pencuri masuk, gitu kan. Semua yang membuat kerusakan bisa masuk dengan bebas. Nah, bakteri baik ini dia butuh tempat hidup dari inang. Apa yang membuat dia hidup? Ternyata lingkungan yang basah. Tadi disebutkan di awal tadi, tulang itu salah satunya menjaga asam basah tubuh kita. Nah, ketika seorang itu gini, Bu, Pak, makan tinggi kalori terus ya. Ini khasnya orang Indonesia nih, mohon maaf. Makan nasi, lauknya bakmi, kemudian ditambah sayurnya bakmi, lauknya gorengan. Kalori semua. Nah, karena itu kalori semua, ketika masuk tubuh, tubuh itu juga bereaksi. Karena tinggi kalori, satu, dia merubah asam basah. Tubuh kita itu basah. Ketika kalori masuk tinggi, merubah jadi asam. Gitu. Asam itu menjadi tempat yang buruk bagi bakteri baik. Akibatnya apa? Bakteri baik banyak yang mati. Nah, seperti sudah diketahui, kalau banyak penjaga baik yang atau security yang bertugas itu mati, ya sudah. Orang-orang nggak benar, wah hal-hal buruk nggak bisa diminimalisir, masuk semua. Nah, itulah akibatnya, termasuk di situ fungsi pembentukan vitamin D. Ya, vitamin D ini sangat kita butuhkan dan dia butuh bakteri baik yang banyak. Ya, ketika bakteri baik ini kurang, ya, nanti pembentukan vitamin D itu akan berkurang dan efeknya, Bu, kalsium masuk gitu ya, minum susu masuk. Tapi ketika kurang vitamin D, bakteri dalam saluran cerna jelek, gitu ya, tidak terbentuk vitamin D yang memadai. Nah, fungsinya apa sih vitamin D? Fungsinya adalah mengantarkan kalsium itu biar masuk ke sistem pembuluh darah di dalam tulang. Nah, ketika vitamin D berkurang, Bapak Ibu, ikut nggak aliran darah? Ikut. Tapi tidak bisa masuk. Akibatnya di mana? Dia ikut di ekstra pembuluh darah, artinya di luar tulang. Akibatnya apa? Banyak yang ditumpuk di luar tulang. Akhirnya tulang itu timbul itu jalu, ya. Seperti itu ya mekanismenya ternyata. Saluran cerna sangat dijaga. Makanya
memilih makan itu kalau bagi yang muslim itu kan ada halal dan thayyib, harus halal dan thayyib. Thayyib itu baik. Baik itu untuk apa? Untuk kesehatan. Itu ya. Nah, izinkan saya membagi sistem mekanisme ini, Bu. Jadi ada perbedaan sudut pandang ya. Saya kalau di fungsional medicine dengan orang dokter ya sejawat yang di konvensional, yang spesialistik, itu mempunyai sudut pandang berbeda dan itu signifikan terhadap kesembuhan atau perbaikan yang dialami seorang pasien. Di fungsional medicine ini memandang secara holistik. Gambarnya seperti ini, Bu. Jadi ada penyakit ya, tumor, sakit jantung, stroke, diabetes, autoimun, kanker, penyakit paru, ada Alzheimer, ya, ada aging, termasuk aging ini kan proses penuaan ya. Jadi ada osteoartritis, ada rheumatoid arthritis, ini masuk aging. Ini masuk ke sini. Dan itu menjadi satu penyakit ya. Ini diagnosis ya. Nah, diagnosis dan dia akan diobati, Bu. Karena dia punya apa? Karena punya ini. Nah, ini merupakan tanda dan gejala. Ada obesitas, hipertensi, ada batuk lama, ada asma, kolesterol naik, gula darah naik, gitu kan. Tensi naik, ini asam urat naik ya, maaf. Ini bukan gula darah, asam urat naik gitu. Kemudian ada nyeri yang lama di persendian, di otot, ya, tidak bisa tidur, gangguan tidur, cemas, ada kelainan kulit, ada kelainan bentuk, ya, sendi tulang. Ini kalau di konvensional, tanda dan gejala, ini akan diobati. Nah, kami, dokter di fungsional, itu sedikit berbeda. Tapi melihat lebih dalam lagi, karena ini fenomena ini seperti gunung kalau diibaratkan. Dia terlihat puncaknya, karena di bawahnya itu masih ada. Nah, makanya kalau mau menghilangkan itu biar tidak terlihat lagi, tidak terasa lagi, harus dihilangkan bawahnya ini. Nah, bawahnya ini apa? Ternyata bawahnya kompleks, Bapak Ibu. Ya, seperti disinggung tadi di awal, ada tentang emosi, gitu kan? Ada rasa putus asa, marah, ya, kecewa berlebihan. Dan tentu saja ini rasa yang tidak menemukan solusi, ya. Terus saja merasain, nggak senang sama tetangga, nggak senang sama saudara, terus gitu. Nah, ini akan memicu apa? Timbulnya peradangan metabolik ini, ya. Kemudian yang lain ini sekarang elektromagnetik, handphone, ya, iPhone dan sebagainya. Nah, ini microwave, Bapak Ibu yang pakai microwave hati-hati, karena microwave itu merubah komponen atom suatu makanan. Sehingga ketika makanan itu dirubah, menjadi bentuk atom yang tidak stabil. Atom yang tidak stabil adalah pemicu kerusakan sel yang sifatnya itu terus-menerus. Karena makanan itu akan dimakan sel, tidak stabil, selnya tidak stabil, ya timbul. Bahkan ini akan menimbulkan faktor risiko sebagai kanker. Ya, ini juga menjadi faktor risiko terjadinya peradangan kronik, ya, atau proses aging. Aging itu penuaan, Bapak Ibu. Ya. Penuaan itu hanya untuk perawatan ya. Kalau kalangan ibu-ibu, mbak-mbak itu perawatan anti aging. Ya, aging ini bisa terjadi dimanapun, tidak hanya kulit ya, fungsi organ dan sebagainya, dia juga mengalami aging. Kemudian proses biokimiawi, Bapak Ibu. Proses biokimiawi ini kompleks, ya, bisa tentang makan, ya, bakteri jelek, bakteri baik tadi. Kemudian aktivitas, ya, olahraga ini sangat berpengaruh, mempengaruhi biokimia kita. Kemudian tidur, Bapak Ibu. Kemudian logam berat di sini juga berpengaruh. Nah, tidur ini apabila orang mengalami gangguan tidur, ini adalah faktor risiko untuk mengalami peradangan kronis. Dan itu juga menjawab kenapa orang yang mengalami misalnya gout artritis sudah minum obat, tidak membaik juga, ya karena akarnya seperti ini. Nah, kalau akarnya ini nggak dihilangkan, ya masih akan ada, ini akan naik seperti ini ya.
akan tetap ada ini gula darah naik, kolesterolnya tetap tinggi, tensinya tetap tinggi, gitu kan? Obesitas, ya, ini akan masih ada dan nanti akan ada penyakit-penyakit ini tetap aja gitu ya. Nah, gimana biar hilang? Ya ini dihilangkan, tapi bukan mengobati gejala seperti ini, bukan dikasih penurun tensi, penurun kolesterol, penurun asam urat, nggak butuh, tapi itu tidak sifatnya long term atau short term saja, jangka pendek. Selebihnya pakai apa? Selebihnya tergantung ini apanya yang terkena gitu kan. Nah, kalau di functional medicine ada matriks yang memandu. Misalnya, oh ini dari saluran cernanya nih. Oh ini dari logam beratnya ini. Nah, itu dari pemeriksaan termasuk lab akan bisa deteksi. Nah, ini semua disebut psikoneuroendoimunologi yang atau disebut psikis, saraf, pengaturan hormon dan imunologi seorang itu mengalami kelainan sehingga akan terjadilah proses kerusakan sel yang menyebabkan aging atau penuaan lebih dini. Nah, dan terjadilah penyakit degeneratif yang macam-macam tadi ya. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Jadi, apa yang harus dihindari? Secara umum, keseluruhan tadi, ini yang harus kita lakukan. Pertama, yang harus dihindari adalah makanan tinggi gula. Gula yang dimaksud di sini adalah gula processing. Nah, Bapak Ibu seandainya, aku nggak bisa ya, kalau nggak manis. Bisa nggak? Ya sudah, tapi harus dikurangi, harus komitmen ya, mengurangi. Dikurangi dengan cara gimana? Pakai gula alami. Gula alami itu dari mana, Bapak Ibu? Kalau gula itu dari tebu, ya pakai tebu. Tebu itu diperes. Nanti ada saripatinya, ada airnya ya. Airnya ini pakai untuk pemanis. Bukan yang diproses. Ya. Daging olahan. Ini juga ya. Ini olahan ini processing ya. Daging merah. Makanan dengan kandungan gluten. Nah, ini Bapak Ibu. Gluten ini sangat familiar ya di keseharian kita ini. Kalau saya tanya ya, nanti Bapak Ibu jawab sendiri. Masih makan roti enggak sampai hari ini? Gluten itu di terigu, di gandum. Ya, gandum dengan gluten itu gandum yang enak. Gandum yang empuk bikin roti empuk, bikin roti gurih ya. Pokoknya jadi enak. Itu roti dengan kandungan gluten tinggi. Bisa dipastikan. Nah, gimana untuk gluten yang rendah atau nggak ada glutennya? Berarti kalau dia terigu untuk bikin roti, rotinya keras Bapak Ibu. Rotinya keras seperti roti orang Eropa ya. Dia keras, bisa gergaji gitu ya. Nah, sifatnya tidak begitu enak, tidak begitu gurih. Nah, gluten. Nah, yang bedakan apa sih? Sama-sama dari terigu gitu. Yang bedakan adalah cara prosesnya. Terigu, gandum ketika ditumbuk ya. Tumbuk kasar ya. Seperti kalau orang di sini pakai lesung ya. Ditumbuk kasar. Itu masih ada kulitnya, masih ada beberapa lapisannya. Nah, itu yang akan membuat rendah gluten. Nah, ketika lapisan itu pecah, karena prosesnya kalau di sini di slab ya, kalau padi itu ya mirip-mirip ya, padi juga sama seperti itu. Di slab halus gitu, itu pecah sehingga proteinnya itu keluar, ya. Keluar, glutennya keluar, dan dia akan jadi faktor risiko ke saluran cerna kita. Gluten ini pengaruhnya di mukosa usus itu, dia akan merusak. Jadi orang yang makan roti, ya, ini akan rusak kandungan lapisan mukosanya. Ini hati-hati. Kemudian makanan multiproses, processing food. Ini juga sangat familiar Bu di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ini misalnya kalau di Jawa itu diingat-ingat ya, makanan diingat-ingat. Namanya gudeg paling enak itu kalau sudah diingat, sudah dimasak lama. Namanya lodeh orang Jawa itu ya sudah blek-blekan gitu ya Bapak Ibu. Enak itu.
Nah, tapi itu namanya inflammation food, makanan yang membuat peradangan itu seperti itu ya. Makanan diingat-ingat itu hati-hati ya, itu menimbulkan peradangan, akan memicu hal itu. Alkohol, ini yang minum alkohol juga faktor resiko besar ya, gangguan metabolisme yang jadi dasar terjadinya kelainan sendi dan tulang. Kemudian makanan dengan kandungan omega 6. Jadi omega itu kolesterol ya Bu. Banyak omega itu, ada omega 6, omega 3, omega 9 gitu ya. Omega 6 maksudnya yang digoreng dengan minyak melebihi titik didih minyak. Contohnya gini Bapak Ibu. Minyak goreng itu yang paling familiar kan minyak sawit ya. Minyak sawit itu titik didihnya itu enggak sampai 200 derajat. Padahal kalau kita goreng berapa suhunya itu? 300 lebih. Ya. Nah, makanan yang digoreng di minyak yang seperti itu akan berubah. Struktur kimia berubah jadi apa dia? Jadi makanan ini, advanced glycosyl end process. Apa sih ini? Jadi makanan ini kalau mengandung protein, karbohidrat, lemak, ya struktur glicosilnya itu di struktur kimianya itu sudah end process. Dia udah nggak bisa diapa-apain. Artinya ini adalah toksik, ya. Toksik ketika tempe yang tadinya putih jadi coklat ya. Nah, pisang pakai tepung awalnya putih jadi coklat. Ya, ayam awalnya putih jadi coklat. Nah, apalagi agak kehitaman. Nah, inilah age. Dia akan menjadi racun bagi tubuh kita. Nah, makanan tinggi garam juga. Ini makanan yang disarankan untuk kesehatan dari sendi, tulang, otot gitu ya. Ini asam amino, ini protein ya Bapak Ibu. Tinggal dari susu bisa ya. Ya yang mengandung arginin, histidin, isoleusin, ini asam amino esensial ya. Metionin, fenilalanin, prolin, hidroksiprolin ya, treonin, triptofan, valin. Nah, ini kalau susu itu mengandung ini ya sehat ya. Apa ada susu yang nggak mengandung ini? Ya ada. Ini produknya Etawalin ada nggak ini? Saya nggak tahu ya. Kemudian ini harus dihindari, khususnya pada orang yang kena kalau red meat, daging merah. Kemudian seafood, kemudian processing food dan instant food ya, makanan yang instan diproses ini nggak boleh. Alkohol nggak boleh. Ini jeruan ya nggak boleh, dan pemanis ya, fruktosa ya, orange soft drink dan sebagainya ini haram bagi yang kena asam urat. Ya, bukan sayuran hijau Ibu. Seperti yang dipahami oleh masyarakat bahwa kalau makan bayam bikin asam urat. Enggak ya. Bukan itu salah besar. Memang bayam mengandung asam urat, tapi kandungannya itu moderate ya. Dan ada yang bahkan rendah. Ya. Moderate ini tidak akan mengganggu fungsi asam urat. Jadi tidak akan mengganggu fungsi ginjal untuk membuang asam urat itu. Ya. Ada ini ikan, jamur ya. Ini kayak kedelai Bu, boleh. Ini olahan kedelai boleh, bayam boleh, sayur-sayur hijau ini boleh, nggak masalah ya. Kacang, kedelai ini boleh semua. Ya, susu boleh, telur boleh. Ya, ini dari penelitian ya, bukan hanya omongan saya nih Bu. Di bayam itu bukan penyebab asam urat, tapi ya seperti tadi yang disebut di atas ya. Nah, kemudian olahraga nih, olahraga apa yang disarankan? Banyak ini contohnya. Ini seperti ini gerakannya ya. Baringan, tekuk lututnya, kemudian diluruskan, miring, diangkat, gitu ya. Kemudian duduk, ini sangat ringan bagi persendian khususnya sendi, lutut. Nah, ini contoh lainnya nih. Nanti bisa Bapak Ibu tirukan ya, gerakan-gerakan ini kalau seandainya ada keluar. Nah,
ini akan meringankan. Karena meskipun penderita artritis itu mengalami gangguan, tidak menjadi alasan untuk tidak berolahraga. Ini wajib nih olahraga, karena olahraga itu akan meningkatkan fungsi hormon tiroid ya, tadi untuk perbaikan metabolisme yang ujungnya akan terjadi perbaikan pada keluhan misalnya rheumatoid, pada keluhan misalnya osteoartritis gitu kan, atau CVS tadi. Nah, itu saja Bu, Pak yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke pembawa acara. Monggo silakan kalau ada pertanyaan atau tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muklis yang telah menyampaikan materinya mengenai keluhan nyeri sendi dan penyakit sendi lainnya, kemudian juga menyampaikan penyebab nyeri sendi, asam urat, rematik, dan juga keluhan sendi lainnya, dan juga pastinya cara mengatasi keluhan sakit tulang dan sendi. Baik Ayah Bunda, acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Kami persilahkan untuk Ayah Bunda yang memiliki pertanyaan dapat raise hand, kemudian nanti akan saya panggil namanya dan bisa langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Dr. Muklis. Baik, di sini ada Bunda Sinta yang sudah raise hand. Kami persilahkan untuk bisa langsung menyampaikan pertanyaan kepada Dr. Muklis. Iya, terima kasih Dr. Muklis. Saya mau bertanya karena kebetulan saya saat ini juga mengalami dan sudah berobat ke rumah sakit selama kurang lebih 6 bulan. Saya usianya sudah 64 lebih, hampir jalan 65 ya, Februari nanti. Itu kalau vonis dokter sih katanya sudah tidak bisa sembuh karena itu sudah osto. Cuman saya kurang tahu nilainya sampai berapa. Nah, terus ternyata kemarin kok tambah sakit gitu. Lalu saya periksa asam urat. Ternyata asam urat saya juga tinggi. Minggu lalu asam urat saya 6,9. Terus kemarin saya cek lagi seminggu. Kemudian saya cek naik lagi 71. Itu memang asam urat benar atau dari osto itu bisa berbarengan enggak dokter? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ini langsung jawab atau dikumpulin? Langsung dijawab boleh Dr. Muklis. Terima kasih Bu Sinta. Jadi Ibu divonis, didiagnosis osteoartritis ya Bu ya. Nah, jadi seperti yang tadi Bu, jadi harus dicari sebenarnya akar penyebabnya. Jadi akar masalahnya tadi, apakah Ibu pernah disarankan untuk cek hormon tiroid, kemudian cek logam beratnya, cek kandungan vitamin, karena biasanya Ibu akan diberikan obat-obat untuk menghilangkan nyeri, kemudian diberikan obat steroid, ya Bu ya? Kayaknya kalau untuk steroid belum, tapi kalau untuk otot, relaksa otot, nyeri, 5 macam yang sudah dikasih. Dan itu kalau Ibu nggak minum, sakit? Iya, tapi dokter sarankan juga jangan setiap hari diminum kalau selagi sakit. Emang saya takut juga karena efeknya dok katanya kan banyak sekali nanti untuk ke ginjal gitu. Jadi saya memang jadi memang ada kaitannya Bu, khususnya karena obat yang diberikan. Dan kalau Ibu dicek kadar vitamin D-nya rendah, itu jadi jawaban kenapa asam uratnya naik. Karena orang defisiensi vitamin D faktor resiko. Apalagi mungkin ada logam berat yang terkontaminasi, hormon tiroid yang kurang. Mungkin Bu nggak ngerasain, tapi ketika dicek, oh iya, hormonnya rendah.
Ketika T4 rendah. Nah, itu harus diperbaiki, pola makannya dirubah. Nah, mohon maaf, nanti Ibu silakan hitung IMT-nya tadi ya. Berat badan dibagi tinggi badan dalam meter ya Bu ya, kuadrat. Jadi nanti pembaginya itu misalnya 168, 165 jadi 1,65 kuadrat gitu. Berapa hasilnya baru untuk membagi berat badannya. Kalau hasilnya lebih dari 25 Bu, itu berarti obes. Ada tambahan satu lagi Bu, lingkar perut. Lingkar perut kalau perempuan harus kurang dari 80, laki-laki kurang dari 90. Apa lingkar perut kok jadi faktor penting? Karena lingkar perut ini, perut kita itu adalah tempat penyimpan brown fat, ya, lemak coklat, bukan lemak seperti di tempat tubuh kita yang lain, seperti di paha, pipi, ya, kemudian di tangan misalnya, beda. Nah, brown fat ini sifatnya inflamatif ya. Nah, ketika brown fatnya tinggi, ini faktor resiko lagi. Gimana caranya? Nah, harus turunkan. Cara makannya harus diperbaiki. Nah, cara makan yang baik gimana Bu? Jadi makanan yang kita makan itu sesungguhnya kalau dari jenisnya itu ada 3 macam makro ya. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Dan ini harus ada semua. Tidak boleh melebihi salah satunya. Saya mau bilang contoh ini. Kita banyak makannya tinggi kalori dengan makanan pokok nasi, sayurnya bakmi, lauknya gorengan itu ya, atau kerupuk. Nah itu karbohidrat semua. Lemak nggak ada, lemak ada tapi lemak jahat. Proteinnya nggak ada, seratnya nggak ada. Nah ini faktor resiko juga. Jadi karbo ini harus benar-benar dipilih, diukur gitu ya. Kalau porsi kita itu Bu, itu berapa porsi normal ya? Kalau ngambil segitu. Sekarang dibagi nasi itu pokoknya sepertiga itu karbo ya. Kemudian proteinnya, protein ini serat ya, buah sayuran. Buah sayuran itu ada 8 warna. Tidak harus 8 warna dikonsumsi, cukup 3 warna harus ada. Misal makan bayam, wortel, sama jagung. Ya, hijau, oranye, kuning. Cukup, tapi harus sepertiga. Seperti jumlahnya nasi, jumlahnya. Banyaknya itu ya. Kemudian lemak baik ini omega 3 disebutnya, bukan omega 6 tadi ya. Omega 3 ini dari mana? Dari ikan dan dari telur. Ya, telur termasuk kuningnya. Ya, ini persepsi masyarakat kebanyakan telur kuningnya dibuang. Padahal itu mengandung omega 3. Dan harus digarisbawahi di sini Bu, telur itu prosesnya juga harus direbus, bukan boleh digoreng, tidak boleh dibakar. Bakar itu maksudnya telurnya langsung dibakar itu ya. Dia nanti jadi berubah warna, sedikit coklatan dan sebagainya, itu yang nggak baik. Tapi kalau direbus, nah, itu sumber lemak baik harus ada. Lainnya apa? Alpukat misalnya, atau minyak zaitun ya. Itu bagus sekali. Itu harus konsumsi. Nah, itu seperti itu Bu. Jadi kalau saya seberapa parahnya, Ibu masih bisa jalan nggak? Yang terkena sendi mana tuh? Kanan. Kaki. Iya, kaki kanan. Lutut. Iya, lutut. Tapi kayaknya kiri juga sudah mulai bunyi-bunyi, Dok. Nah, iya. Itu Bu, bisa nekuk nggak kakinya? Masih bisa sih nekuk. Berlutut juga masih, cuman nyeri. Nah, maunya begini, kalau sudah berdiri bisa berjam-jam kuat. Nah, kalau sudah duduk maunya duduk. Nah, dari berdiri mau duduk itu, nah itu setengah mati harus muter-muter cari posisi. Iya, betul itu. Jadi kalau saran saya Bu, ini mumpung belum terlambat, ya sudah ada gangguan tapi bisa diperbaiki. Dan
bukan obat-obat itu yang memperbaiki, Bu, tapi dari faktor hidup Pola tadi ya, makanan. Kalau Ibu mau pasti, objektifnya adalah cek laboratorium. Itu cek yang tadi yang dokter bilang itu apa dok tadi apa aja? Soalnya udah tua, udah cepat lupa nih. Ya, Yang ada panel hormon tiroid, Bu. hormon tiroid, Tiroid, kemudian logam berat, vitamin D, delta. ya, sama darah rutin. Itu juga bisa lihat dengan darah rutin itu pokoknya Bu, biasa dilakukan kalau masuk ke rumah sakit, nanti dicek darah rutin gitu kan. Darah rutin itu ya. Nanti dengan leukosit yang dijabarkan, artinya tidak hanya komponen leukosit gitu. Leukosit ada eosinofil, basofil, neutrofil. Nah, itu ada semua. Nah, nanti bisa dihitung. Tim bisa melihat, oh dalam tubuhnya itu memang problem. Lagi Bu, cek namanya C reaktif protein atau HSCRP. Lihat secara objektif, oh, orang ini meradang atau enggak meradang gitu. Tapi obatnya bukan dengan steroid, tapi dengan makanan, dengan farmaceutika yang anti peradangan. Jadi bisa itu dok barengan dok ya, osto itu sama urat itu bisa sama-sama dok menyerang kita. Osteo dengan asam urat? Iya. Bisa Bu. Oh bisa ya? Bisa. Jadi ini prosesnya sendiri-sendiri, tapi akhirnya bisa jadi bersama. Gout arthritis ya, itu kan yang dipengaruhi sebenarnya fungsi ginjal ya Bu. Nah, fungsi ginjal itu sangat dipengaruhi oleh konsumsi apa yang dimakan. Nah, Ibu kan otomatis mengkonsumsi anti nyeri kan? Iya. Nah, itu akan mempengaruhi apalagi kalau ada ditambahkan juga beta blocker. Ibu tensinya naik enggak? Enggak. Tensi normal. Normal ya. Ya. Biasanya anti nyeri itu. Anti nyeri akan berpengaruh kalau terus gitu ya. Berpengaruh. Nah, itu nanti Bu, ini maaf saya tanya, Ibu dikasih vitamin C enggak? Kasih vitamin D enggak sama dokter? Ada sih vitamin dikasih, cuma saya enggak tahu vitamin apa ini vitamin ya Bu, gitu aja kemarin itu vitaminnya dokter. Harus dosis tinggi. Kalau vitamin C itu bisa 1 gram. Nah, vitamin D ini sebenarnya nanti dicek sih Bu, berapa yang harus diminum. Ya. Ya, berapa vitamin D, berapa IU yang harus diminum. Kandungannya rendah sekali, berarti vitamin D-nya nggak bisa dong, cuma 1000 IU itu nggak bisa. Harusnya minimal 5000 IU atau 10.000 IU baru bisa. Terus Ibu nanti per sehari. Per hari. 10.000 IU per hari. Nah, itu memang kita itu sebenarnya kaya Bu untuk menstimulasi timbulnya vitamin D, tapi kita nggak memanfaatkan. Matahari kalau di tropis kan banyak, tapi kita kan kalau kena matahari seringnya Jawanya melipir gitu ya, nanti hitam, nggak glowing dan sebagainya gitu. Itulah yang ini Bu, yang harus dilakukan, termasuk tadi makan. Olahraga tetap harus Bu, seperti tadi olahraga untuk artritis ya. Yang olahraga ringan gitu dok ya, karena kan udah faktor U juga dok. Iya. Ini Bu, maaf tadi ada gambarnya ya. Iya dok. Iya, seperti ini nih. Nah, ini olahraga yang bisa Ibu lakukan. Nanti nyari di Google banyak. Olahraga untuk artritis ini kan tidak membebani lutut. Ya.
dia baru balik semua. Tapi ini harus lakukan, otot ini harus gerak. Kalau nggak bergerak, nah itu pengaruh. Ini ringan sekali, tapi harus lakukan tiap hari, lakukan. Minimal berapa waktunya itu, Dok? Paling nggak setengah jam, Bu. Setengah jam. Melakukan ini, ya setengah jam. Baiknya pagi atau sore, Dok? Nah, kalau ini freshnya ya pagi, ya. Pagi. Kalau Ibu masih aktivitas, ya bisa di pagi, ya sore. Dilakukan. Tapi tetap harus ada Bu waktu untuk olahraga. Olahraga, Ya. ya, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan coba minta ke rumah sakit untuk dicek itu dulu, Dok, ya, logam berat. Tadi Iya. apalagi, Dok? Logam Vitamin D, KSCRP. Cuma nanti gini, Bu. Kalau iya, Ibu Dok, ke rumah sakit ya, penyakit dalam. iya. Mereka mungkin mau, mungkin juga nggak mau. Karena konsensus di internis penyakit dalam, mereka nggak memakai ini. Ini karena saya mendalami fungsional medicine, ya seperti inilah yang harusnya dilakukan. Jadi fenomena di sini aja sih, Bu. Akan bisa ya, akan bisa enggak. Tergantung dokternya. Gitu. Baiknya, Dok, ke dokter apa, Dok? Saya memang ke dokter saraf, Dok. Ya, ya nanti ya perbedaannya gitu, Ibu. Dokter saraf ini kalau paham sampai root cause, dia akan mencari dari faktor hormonal, logam beratnya, kandungan vitamin, cari. Nah, itu akan diperbaiki. Tapi kalau murni hanya konsensus kolegium, itu nggak melakukan. Nah, konsensus kolegium, baik itu neuro, internis, sama. Nanti nyeri saja. Sama beberapa suplemen. Ya. Gitu. Iya. Terima kasih banyak, Dok. Iya. Baik, terima kasih Dr. Muklis untuk jawabannya dan terima kasih juga Bunda Sinta, semoga lekas sehat. Iya. Baik. Terima kasih. Baik Ayah Bunda, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kami sediakan satu pertanyaan lagi, silahkan bisa raise hand. Dan sebelumnya mohon maaf Dr. Muklis, karena tadi dari tim kami sempat off sebentar, ini hostnya berpindah ke Dr. Muklis. Boleh untuk dipindahkan ke Padepokan Permoni lagi, Dokter? Untuk settingannya. Iya, baik. Terima kasih, Dokter. Baik, Ayah Bunda, adakah yang ingin bertanya lagi? Saya persilahkan untuk raise hand. Nanti bisa disampaikan langsung kepada Dr. Muklis. Dan untuk Ayah Bunda yang masih bergabung di sini, jangan kemana-mana dulu karena masih ada 2 informasi penting juga yang belum saya sampaikan. Jadi silahkan untuk tetap bergabung di Zoom ini sampai nanti selesai. Ini saya ini gimana? Mengubahnya. Sudah bisa belum, Dokter? Oh, buka di ini, Dokter. Kalau di laptop mungkin di bagian peserta. Ya. Ya. Kemudian dicari yang Padepokan Permoni, Dokter. Kemudian diklik titik 3-nya biasanya di samping kanan. Ya. Kemudian jadikan host biasanya tulisannya, Dokter. Oh ya, ya. Ya. Oh ya. Baik, terima kasih Dokter. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Ya. Baik Ayah Bunda, masih ada yang ingin bertanya kepada Dr. Muklis?
Oh, masih ada. Kami persilahkan untuk Bunda Hayatun untuk langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Dr. Muklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dokter. Ya, Saya mau bertanya, apakah ada hubungannya setelah kita setelah operasi sesar dengan rasa yang sangat-sangat pegel itu di bagian pinggang belakang? Ya, itu saja, dokter. Terima kasih. ya. Ya. Ibu sesar ini yang keberapa? Yang terakhir kemarin 13 tahun yang lalu. Itu pertama kali sesar atau Iya. yang kedua Iya. atau ketiga? Yang pertama. Yang pertama. Ya, memang kadang gini Bu, yang nyerinya di belakang ya, pinggang ya. Iya, pinggang bagian belakang. Itu memang beberapa itu mengeluhkan ibu-ibu post spinal anestesi ya. Spinal anestesi. Jadi di belakang kan Bu, waktu sebelum besar kan. Nah, itu ada side effect-nya itu. Nah, ini untuk mengurangi itu sebenarnya bisa Bu, karena tidak murni dari efek samping pembiusan, tapi juga bisa karena gangguan mineral dan vitamin. Nah, ini sebenarnya bisa dicek Bu kalau objektif ya, kandungan vitamin C, D dan tadi. Nah, itu ketika berkurang diberikan suplementasi itu akan memperbaiki. Tapi sebenarnya suplementasi ini pun tidak akan membantu banyak kalau ya saluran cerna kita itu belum membaik. Nah, ini tambahan. Saluran cerna kita itu membaik itu sebenarnya kalau secara kasar itu bisa dibedakan. Pola buang air besar seorang itu harusnya tiap hari. Nah, terus ya syarat kedua, maaf ketika keluar buang air besar ini, kotoran itu utuh, tidak putus-putus, tidak cair, tidak keras banget gitu ya. Kemudian syarat ketiga, warnanya harus cerah. Apapun makanannya ya. Oh, saya kemarin makan ini nih, warnanya gelap. Bukan masalah itu, karena sudah tercerah itu udah beda lagi. Kalau cenderung gelap terus, ini bermasalah. Kemudian syarat keempat, mohon maaf, baunya tidak menyengat. Jadi kalau baunya menyengat itu bermasalah. Itu. Komponen-komponen ini bisa untuk bahan evaluasi kita tiap hari ya. Bermasalah nggak saluran cerna kita? Oh, saya udah nggak BAB 2 hari, 3 hari. Nah, itu tanda itu saluran cerna kita bermasalah. Oh, bisa tuh saya tiap hari buang air besar, nggak masalah. Tapi warnanya cenderung gelap. Insya Allah lancar, Dok. Ya, warnanya gelap nggak, Bu? Ya, biasa aja, normal. Normal gimana? Jadi, jawabannya gelap atau cerah, gitu kan? Jadi kalau gelap, ini bermasalah. Nah, ini hal sepele, Bu. Bisa kita nilai sendiri. Ya, nggak mungkin dokter yang menilai. Kita sendiri yang menilai. Oh, iya, gelap. Nah, bermasalah. Nah, caranya gimana? Menormalkan itu. Menormalkan itu satu, evaluasi cara makan kita itu. Benar nggak tadi? Komponen makro itu, karbohidrat, protein, lemak itu udah seimbang belum? Jangan-jangan karbo semua. Ini makan. Nah, ada protein tapi sedikit. Gitu kan? Terus, tidak pernah nih asupan omega 3 jarang sekali. Gitu. Gampangnya coba konsumsi zaitun, Bu. Ya. Zaitun atau ya ikan laut ya. Ya, terus protein. Gimana, Bu? Kalau ikan laut sering, Pak. Dok. Sering. Diproses, goreng. Digoreng, digulai. Nah, ya. prosesnya ini pengaruh, ya kan seperti tadi dijelaskan. Jadi ketika digoreng, apalagi gorengnya pakai minyak sawit kan, ya kan? Nah, itu akan merubah
protein itu jadi AGE tadi. AGE itu advanced glycosyl and process. Jadi komponen terakhir dari protein itu yang sudah tidak bisa berubah jadi komponen lain, dan itu sudah toksik. Nah, jadi kalau makan ikan nggak digoreng, tapi dikukus, dipepes gitu ya, yang wah repot ya, itulah kita ya. Makan, oh sayur makan nih, makannya lodeh gitu kalau orang Jawa. Lodeh dipanasin berulang, kalau orang Jawa bilang diingat-ingat gitu kan. Diingat lagi, semakin enak, tapi semakin menginflamasi. Bahaya. Iya. Nggak pernah, Dok. Nggak pernah diangetin. Nah, ya. Itu aja catatannya kalau ada perubahan itu. Kalau mau objektif, Bu, cek kadar vitamin D. Tadi kalau mungkin hormon, karena tiroid itu bisa berubah. Tadi kan ada kontaminasi logam berat. Stres pun juga merubah fungsi hormon tiroid. Iya. Nah, jadi bahagia itu adalah obat, itu benar. Karena dengan bahagia ya, orang itu kan nggak akan stres. Coba orang stres bisa bahagia nggak? Enggak. Jadi orang stres itu pasti nggak bahagia. Nah, orang bahagia itu tentu saja nggak akan stres. Seperti itu, Bu. Tapi objektifnya bisa dicek. Ya. Mohon maaf, sudah, Dokter? Iya, sudah. Oh ya, mohon maaf, ini jaringan saya agak terganggu, jadi harus saya matikan setiap mendengarkan dokter menjawab pertanyaan dari Bu Hayat. Baik, terima kasih Dokter Muklis untuk jawabannya. Semoga lekas sembuh dan sehat selalu, Bunda Hayatun. Baik, karena sudah 2 penanya ya, Ayah Bunda, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dokter Muklis yang telah menyampaikan materi mengenai nyeri sendi dan juga bagaimana cara mengatasinya. Semoga bermanfaat untuk Ayah Bunda dan juga menjadi amal jariah untuk Dokter Muklis. Kemudian kami persilahkan untuk Dokter Muklis jika ingin melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Ayah Bunda yang masih bergabung di webinar sore hari ini, ada beberapa yang juga penting saya sampaikan. Pertama, ini ada info voucher potongan ongkir dan juga tambahan poin 500 untuk setiap peserta webinar yang mengikuti webinar ini sampai selesai dan bisa nanti diklaim kepada konsultan masing-masing. Kemudian juga ada satu informasi yang lebih penting lagi, Ayah Bunda, yaitu promo hari gajian. Ini harga dari susu Etawalin ya, ini berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kalau biasanya satu box dari susu Etawalin itu seharga 90.000 ya Ayah Bunda, ini menjadi 85.000. Kemudian jika membeli 3 box ini yang harusnya 270.000, Ayah Bunda bisa hemat menjadi 255.000 dan juga apabila Ayah Bunda membeli 5 box yang harusnya 450.000 menjadi 425.000, dan apabila Ayah Bunda ingin membeli 10 box sekaligus yang harusnya 900.000, Ayah Bunda bisa menjadi 850.000. Dan selamat Ayah Bunda yang sudah mengikuti webinar sore hari ini, mendapatkan tadi ya potongan voucher ongkir dan juga tambahan poin 500 sekaligus, gitu Ayah Bunda. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk Ayah Bunda ini yang mau menyampaikan testimoni setelah mengonsumsi susu Etawalin nanti akan mendapatkan free 1 box susu Etawalin. Silahkan bisa cepat-cepatan raise hand, kemudian nanti saya panggil namanya untuk menyampaikan testimoninya. Mohon
Mohon maaf, siapa tadi yang menghidupkan mikrofon? Belum terlihat ada yang raise hand ya. Silahkan Ayah Bunda, jangan sampai terlewat ini kesempatan mendapatkan free susu Etawalin hanya dengan menyampaikan testimoni setelah mengonsumsi susu Etawalin. Bisa raise hand atau hidupkan kamera, nanti boleh angkat tangan seperti saya ini, nanti akan saya panggil namanya. Ini benar tidak ada yang mau menyampaikan testimoni, nanti produk gratisnya untuk saya nih. Baik Ayah Bunda, ada yang mau menyampaikan testimoni tadi? Bunda Martini ya, sudah menghidupkan kamera, atau Bunda Hayatun yang masih stay menghidupkan kamera? Oh, Bunda Martini. Iya, betul. Baik Bunda, silahkan untuk menyampaikan testimoni setelah mengonsumsi susu Etawalin. Ini di kameranya dihidupin enggak ya? Sudah Bunda, sudah terdengar. Kamera kalau misalnya memungkinkan boleh dihidupkan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Oh iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kenal dengan Etawalin lewat FB. Kebetulan saya punya medsos FB dan saya tertarik karena saya pertama punya rasa sakit di bagian tangan, yaitu suka kebas-kebas kalau bangun tidur. Dan alhamdulillah saya langsung cari info dari Etawalin itu. Kemudian saya beli pertama 1 box aja, kemudian minum dalam seminggu. 1 box itu ada perubahan. Perubahannya kebasnya di tangan itu hilang. Akhirnya kami beli lagi. Sekali beli 2 Bunda Martini, box. mohon maaf. Ya. Bunda Martini. Iya. Mohon maaf memotong sedikit ya. Boleh dihidupkan kameranya tidak Bunda? Oh, dihidupkan kameranya ya? Iya Bunda. Ya. Diulangin ya, Bunda, dari mohon awal maaf. ya. Ya, baik. Boleh Bunda, boleh diulangi. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami nama Martini Inangun dari Lampung Tengah. Kebetulan saya punya akun FB, kenal dengan Etawalin ini. Kami pertama penasaran, kemudian setelah saya mencari info bahwa Etawalin bisa menghilangkan rasa kebas atau apa namanya ya, semutan gitu ya kalau orang Jawa. Akhirnya saya penasaran, saya beli 1 box, saya buktikan gitu. Kemudian saya minum 1 box dalam 1 minggu. Aturannya kan 2 1 kali minum itu 2 kali. Saya hanya minum sehari 1 kali. Nah, dalam 1 minggu habis. Ternyata kebas-kebas itu hilang, semutan itu hilang di tangan. Akhirnya saya membuktikan lagi, membeli 2 box dan alhamdulillah setiap bangun tidur itu kebas-kebas itu hilang. Itu Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Martini yang sudah menyampaikan testimoni setelah mengonsumsi susu Etawalin. Selamat juga karena sudah menyampaikan testimoni, artinya Bunda Martini berhak mendapatkan produk susu Etawalin secara gratis. Baik Ayah Bunda, karena webinar pada sore hari ini sudah selesai, sebelum nanti saya tutup, saya ingatkan sekali lagi untuk Ayah Bunda yang mengalami keluhan sendi dan tulang,
bisa mengonsumsi susu etawalin yang di awal tadi sudah saya sampaikan ya. Bahan-bahannya 100% dari bahan herbal alami dan juga cocok sekali untuk ayah bunda yang mungkin memiliki riwayat diabetes, dan juga susu etawalin ini sangat banyak manfaatnya. Yang tadi sudah saya sampaikan, bisa mengobati asam urat, meringankan keluhan linu, nyeri otot, kemudian mengatasi nyeri sendi, dan juga memperkuat kepadatan tulang dan mengatasi rematik seperti itu. Dan untuk voucher dan juga tambahan poin dan juga Bunda Martini yang mendapatkan free produk etawalin bisa nanti disampaikan kepada konsultan masing-masing untuk mendapatkan tadi ya voucher, poin dan juga free produk untuk Bunda Martini. Baik Ayah Bunda, sekali lagi terima kasih sudah mengikuti webinar pada sore hari ini dengan tema mengatasi keluhan sendi dan tulang bersama etawalin. Marilah kita akhiri agenda pada sore hari ini dengan berdoa. Berdoa disilakan. Cukup? Kami akhiri untuk webinar pada sore hari ini. Kami persilahkan untuk Ayah Bunda untuk melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semua kuis di dalam kapasitas